Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh relawan, mari kita terus konsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, kita ingin Indonesia yang lebih maju. Dan kita fokus di situ. Dinamika yang sedang terjadi saat ini, jangan mengganggu konsentrasi kita. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap. Sekarang kita fokus pada usaha kita untuk melakukan perubahan itu. Dan ingat, kita harus ikhlas. Dan itu artinya apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kita jalanin. Insya Allah ikhtiar kita, insya Allah akan dimudahkan perjalanannya. Terima kasih, jaga semangat, terus solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, masih seru ya soal Anies Baswedan ini. Yang jelas sobat RH sekalian, menarik sekali ya apa yang disampaikan Anies Baswedan. Pokoknya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Karena hari-hari belakangan ini mixed reaction sebenarnya. Ada yang tidak menyalahkan Anies, tapi ada yang menyalahkan. Tapi kalau saya lihat ya, saga 24 jam terakhir ini, sebenarnya tone yang membela Anies itu jauh lebih banyak. Paling tidak di RH Channel ini ya, ketika saya interview Gatot Nurmantio misalnya, ternyata Gatot mengucapkan Alhamdulillah dengan alasan bahwa jauh lebih jelas Anies untuk dinominasikan atau dimajukan sebagai kandidat dengan menggandeng PKB karena tidak saling sandra lagi suaranya. PKB dengan 58 kursi dan Nasdem dengan 59 kursi cukup melampaui presidensial threshold 20%. Sehingga tidak seperti kemarin Nasdem bergantung kepada Demokrat dan PKS, PKS bergantung pada Demokrat dan Nasdem, Demokrat bergantung pada PKS dan Nasdem. Sehingga tidak ada pemimpin koalisi yang bisa memberikan atau mengambil keputusan. Nah itu good newsnya. Ya bad newsnya adalah ya barangkali tidak ngomong saja. Tapi seperti dikatakan Faisal Assegaf tadi, ya tabayun dong, tanya. Toh ini baru rencana. Even kalaupun sudah dideklarasikan sebagaimana rencana besok, itu pun bukan berarti kemudian ketika didaftarkan itu tidak bisa berubah. Ingat, banyak sekali dulu orang melakukan deklarasi, ya, join Jokowi Imin, sejoli setuju Jokowi Jimli, macam-macam lah. Tetapi kan kita tahu bahwa akhirnya tidak ada yang menyangka ternyata wakil presidennya Ma'ruf Amin. Kan begitu ya. Oke, coba kita lihat nih beberapa berita ya yang berkembang terakhir dan ini menarik untuk diulas lebih jauh. Tapi yang jelas besok itu ada deklarasi di Surabaya, yaitu dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, perihal undangan deklarasi Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Salam silaturahim, teriring doa semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dalam perjuangan membela yang benar. Amin. Ya. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur mengundang Dr. Andes Kiai Haji M. Syafiq Rofil dalam acara deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP PhD, dan Dr. HC honoris causa ya. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Kalau honoris causa nggak usah lah disebut gelarnya. Kenapa tidak sebut nama aja ya? Pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada Sabtu 2 September 2023 14.00 WIB selesai. Tempat Hotel Majapahit Surabaya, Jalan Tunjungan nomor 65 Genteng Surabaya. Pakaian dress code bebas rapi. Dengan undangan ini atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih
wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya 1 September 2023, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur, Dr. Haji A. Halim Iskandar MPD, Ketua. Oke. Kemudian Haja Aik Maslah SPD MSI ya. Oke, Halim Iskandar ini kalau nggak salah saudara Muhaimin Iskandar ya, kakak ya. Oke, itu sobat era sekalian ya, makin jelas deklarasi, tapi jangan salah. Namanya deklarasi itu kan bisa pernyataan sepihak, sekali lagi ya. Belum ada yang final. Kalau kita perhatikan bahwa ini semua adalah aspirasi. Oke. Coba kita lihat berita-berita yang berkembang. Ini ada dari Isra Sanaki ya, juga relawan yang mengatakan tetap Anies Baswedan siapapun wakil presidennya. Tapi coba kita lihat beberapa nuansa dari berita yang dijaring oleh staf RH Channel ya, mengenai saga Anies Imin ini atau Amin. PKB belum pastikan waktu deklarasi Anies Caimin, polisi sebut sudah terima pemberitahuan. Luar biasa besok. Tadi pukul 14.00 ya. Soal jadwal deklarasi Anies Muhaimin, Sekjen PKB besok Sabtu kami update ya. Tadi ada undangan. PKB resmi terima lamaran Nasdem mengusung Anies Caimin sebagai capres-cawapres. Rapat pleno di Jawa Timur, PKB sepakat duetkan Anies Caimin, Budal, Gus. Oke. Kemudian PKB siapkan akronim duet Anies Caimin di Pilpres 2024 yaitu Amin. Anies Caimin. Kemudian KPK bakal periksa Caimin terkait kasus korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI. Hati-hati juga ya dengan permainan-permainan seperti ini. Dan ini sudah dikatakan tadi, cabut dukungan dari Anies, Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Sobat semuanya, coba kita bacakan dari relawan ya, sekali lagi memperkuat bahwa mereka tidak peduli siapa wakil presidennya, yang penting adalah presidennya Anies Baswedan. Ini dari Isra Sanaki ya. Isra Sanaki ini pernah kita undang di sini ya, relawan Anies Baswedan juga. Ketum BNKAB Isra Sanaki, siapapun pasangan Anies kami tetap solid. Oke, Sorot Jakarta, Ketua Umum Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu BNKAB Isra Sanaki, SHMH mantan Panglima Brigadir Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI ini tetap mendukung keputusan Bapak Anies Baswedan capres terkait dengan keputusan Cawapres 2024-2029. Kami tetap berjuang sampai titik napas terakhir untuk perjuangan relawan BNKAB agar Pak Anies Baswedan menjadi presiden 2024, kata Isra Sanaki. Lanjut kata Isra, dinamika Cawapres saat ini lagi memanas. Itu dinamika politik yang harus kita pahami bersama. Pilihan calon wakil presiden itu adalah hak calon presiden, yaitu Bapak Anies Baswedan bersama partai pengusungnya. Di relawan kami tidak mempersoalkan itu siapapun wakilnya, kami tetap berjuang terus. Tapi jika seandainya Pak Anies Baswedan memilih Pak Ahy atau Pak Muhaimin Iskandar, kami siap mendukung untuk Indonesia perubahan, ujar Isra. Saya mengajak kepada semua relawan kita fokus pada misi relawan, yaitu Bapak Anies Baswedan Presiden 2024-2029. Jadi sekali lagi dukungan datang dari relawan ya. Relawan yang tentu tidak berafiliasi dengan Partai Demokrat tentunya. Dari Rike Santoso, Sobat Anies, dari koordinator presidium Laude ya, Basir, dari ketum BNKAB Isra Sanaki, dari inisiator Forkom Tata Prapti dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa relawan yang sudah saya wawancarai dan atau saya kutip pernyataan medianya ya. Oke, sobat semuanya,
tentu hari-hari belakangan ini kan perang ya antara pendukung Anies dalam tanda kutip dengan pendukung Demokrat dalam tanda kutip. Saya tidak ingin membenturkan mereka, tetapi tentu sekarang sedang terjadi perang wacana. Dan dalam perang wacana itu tentu Demokrat lah yang merasa dijadikan korban. Padahal ya kita lihat belum tentu juga ya. Misalnya banyak interview kepada SBY misalnya, dan itu menunjukkan bahwa memang sedang ada istilahnya mobilisasi opini. Jadi siapa yang sesungguhnya korban, siapa yang sesungguhnya dikorbankan. Pertanyaannya adalah apakah kita yakin bahwa nanti the last benar-benar Anies Muhaimin. Jangan-jangan ada skenario lain. Jangan-jangan ya. Ya saudara sekalian, rupanya pesan Anies Baswedan tadi sudah beredar kemana-mana. Tapi tumben nih Anies menggunakan pakaian safari ala Prabowo ini ya. Oke. Kemudian ada juga surat terbuka untuk Mas Anies, Pak Surya Paloh dan Pak SBY, tolong selamatkan koalisi perubahan. Ini yang menulis Isa Ansori, kolumnis dan akademisi. Nanti kita akan bahas ya. Oke, luar biasa. Ini ada tagar-tagar yang juga disampaikan kami bersama Anies Baswedan ya, bukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jadi ini ada juga bahkan pengorbanan dan langkah cerdas Surya Paloh, pastikan pencapresan Anies Baswedan aman dan buat lawan gigit jari ya, amin. Jadi begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang menurut saya jadi tidak terlalu baik juga ya. Ada baiknya menahan diri, dan terutama Demokrat ya. Demokrat harus legowo seperti yang dikatakan Faisal Segap tadi. Anies berhasil mengembangkan sayap dukungan dengan mengajak PKB atau Surya Paloh lah dengan upaya Anies juga. Kenapa kemudian justru bukan kredit poin yang didapatkan tapi cap mengkhianati. Nah ini juga perlu dievaluasi ya. Oke, sobat semuanya, coba kita lihat ya komentar sobat daerah sekalian, dan terima kasih walaupun sudah larut ini masih banyak yang berpartisipasi karena pengen tahu perkembangan terakhir ya. Oke. SBY jangan lebay demi anak sah dulu jadi DKI 1, harusnya belajar dari Gatot Nurmantio. Oke. Cabut dukungan dah ke Anies. Anies tetap di hati ya. Siapapun wakilnya Anies tetap dukung dengan catatan wakilnya bukan dari partai kebo. Maksudnya apa nggak jelas. Licik tak beretika hanya karena anak nggak dipilih jadi wakil presiden. Bukan koalisi perubahan namanya. Demokrat dan PKS siap cabut dukungan. Oke. PKS sepertinya tidak ya. NKRI akan cabut dukungan ke Anies. Apa maksudnya ini ya? Siapapun wakilnya, Anies presidennya, optimis menang. Relawan yang mana? Jokowi menang, memang cerdas. Oke. Kemudian ini analisa politik. Maaf Pak Anies, sekarang relawan sudah muak. Yang ada cuma segelintir saja seperti yang diwawancarai oleh Refli Harun. Makan tuh kebohongan Anda 3 minggu Caimin jadi tersangka, ente gigit jari. Wah. Rupanya analisis politik ini gak ngerti nih agen mana. Tadi dia mengkritik saya karena dianggap menyudutkan Anies, tapi tiba-tiba dia sekarang ngatain Anies. Ini gak jelas nih analisa politik. Oke ya, saya tidak akan bacakan lagi kalau saya berkesimpulan ini robot ini ya. Oke, sorry analisa politik ya, karena Anda robot, saya tidak akan bacakan lagi sih. Oke, itu masanya lucu dia bikin komentar itu ya. Bung RH, saya ikut Demokrat. Kalau Demokrat minggat ke Prabowo, oke.
Saya ikut. Kalau Demokrat ke Ganjar saya golput. Kalau Demokrat tetap saya pilih Anies. Randy Zoldik, Bung RH saya ikut Demokrat. Kalau Demokrat minggat ke Prabowo saya ikut. Kalau Demokrat ke Ganjar saya golput. Kalau Demokrat tetap saya pilih Anies. Luar biasa ya. Rupanya dia setia dengan Demokrat, Randy ya. Kemudian Eni Sarifa, Pak Anies dan Pak Gatot pasangan paling the best ya. Siapapun wakilnya Anies presidennya optimis menang. Gara-gara ambisi seorang AHY geger dunia persilatan. Bung Refli apa tadi ya? Oke, apa lagi ya? Sebaiknya Demokrat, PKS dan P3 berkoalisi untuk dukung Sandi dan AHY biar banyak pilihan untuk rakyat. Oke, ya akan ada 4 poros artinya ya. Poros Prabowo ya dengan 2 dukungan PAN dan Golkar, poros Anies dengan 2 dukungan juga kalau seandainya ada poros baru tersebut, poros Megawati dengan 1 partai dukungan dan poros baru kalau seandainya mereka bikin poros baru. Tetapi saya nggak yakin PKS akan mengambil risiko untuk menduetkan Sandiaga Salahuddin Uno dengan AHY ya. Walaupun kemungkinan itu bukan tidak bisa terjadi ya. Kemudian biarpun dipasangkan dengan batang pisang saya tetap pilih Anies. Oke. Kemudian banyak buzzer senang tetap Anies selama beliau tujuan perubahan yang lebih baik. Asik manuver berpolitik, jangan baper ya Pak SBY. Tabayun, semua beres. Saya udah dapat info bahwa KPK mengangkat kasus Caimin, diangkat kembali. Bung Refli, gimana ini? Ya begini Sobat Era sekalian ya. Kita harus pahami bahwa harusnya ya PKB gentle juga dong ya. Jadi masuk ke koalisi itu tidak hanya 1 orang, tetapi gerbongnya yang masuk. Jadi misalnya kalau gerbongnya PKB, ya maka bisa banyak alternatifnya. Jadi ada sustainability. Presidennya variabel tetap, wakil presidennya variabel yang bisa berubah. Tetapi intinya adalah 1 kursi sudah diamankan bagi Anies Baswedan. Harusnya begitu cara berpikirnya ya. Oke. Kemudian Anies go Gatot. Lebih fair jadi nggak ada yang dari partai tantang SP, berani nggak? Oke. Kalau nggak salah Caimin dulu kayaknya pernah diciduk KPK, nggak pernah ya. Kemudian wajar marah kecewa, tak perlu berlebihan. Masih ada waktu dan ruang. Maklum era demokrasi koalisi amburadul, gagal kudeta partai lakukan kudeta koalisi. Perlu kewaspadaan tingkat dewa, Anies tetap menang. Kemudian koalisi ingin menang tapi mengorbankan etika dan komitmen, apakah akan menang? Ya sebenarnya tadi kurangnya tabayun ya ngomong. Karena coba lihat tadi analisis dari Faisal Azega. Sebenarnya kan penolakan Anies itu terhadap AHY sebenarnya sudah disampaikan melalui tanda-tanda kan. Tanda-tandanya adalah tidak kunjung melakukan deklarasi. Tetapi soalnya adalah Demokrat terus memaksa ya, dan akhirnya yang terjadi adalah hal seperti ini. Pecah, tetapi pecahnya adalah pecah kepada hal yang hal yang di luar perkiraan kita semua dan membuat kecewa PKB ya, membuat kecewa Demokrat. Kemudian pandangan Bang Refli gimana Bang? Kasih pencerahan. Iya Bang. Iya tadi saya sudah mengatakan. Kita mau melihatnya dari segi apa? Dari segi hal yang serius atau segi yang santai-santai saja. Toh yang namanya koalisi itu kan gak bisa dipaksakan.
Oke. Dan kalau kita bicara tentang perubahan, simbol perubahan itu adanya di Anies Baswedan. Nah, barangkali kalau Anies tidak dicalonkan ya sudah, kita bubar. Tapi sepanjang Anies masih dicalonkan masih ada harapan. Walaupun dalam politik ya selalu ada kemungkinan-kemungkinannya. Ya tadi ketika Anda datang ke Surya Paloh menyodorkan misalnya pasangan Anies Caimin, ya you take it or leave it. Kalau Anies mengatakan tidak karena dia setia pada baseline-nya nggak ada jaminan, itu persoalannya. Jadi kalau Anies tidak bisa dicalonkan atau tidak bisa mencalonkan, nggak ada gunanya kita bicara tentang perubahan. Karena itu justru yang dituntut adalah selamatkanlah ide perubahan itu, ya kan? Gitu loh, selamatkanlah ide perubahan tersebut sehingga mereka yang kemudian berbaris di arah perubahan tersebut itu justru kita ucapkan selamat datang seperti kata Faisal Asegaf tadi, walaupun nanti dites juga apakah cara berpikir PKB masih sangat sektarian, masih sangat hanya kepentingan kelompoknya, apakah dia menggunakan politik kebangsaan. Kadang-kadang kita nggak adilnya begini, kita selalu memojokkan kelompok tertentu yang mengatakan bahwa mereka hanya berpikir kelompoknya. Padahal cara berpikir kita juga at the same time berpikir kelompoknya. Misalnya Anies tidak akan didukung NU kalau tidak ada kader NU, kan kelompok juga. Demikian juga kelompok-kelompok lainnya ya. Tapi mudah-mudahan ini jalan yang terbaik bagi Anies Rashid Baswedan, dan sekali lagi ya kita sambut imbauan Anies bahwa nanti akan ada penjelasan yang lebih komprehensif. Dan penjelasan komprehensif inilah yang akan menjawab kenapa dan lain sebagainya. Termasuk komunikasi dan akhirnya keputusan untuk tidak memilih AHY. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.